Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinazla dari kelas 12 IP1. Hari ini saya akan menjelaskan tentang HAM dan satu buah kasus yang akan saya bahas di video ini. Yang pertama adalah pengertian HAM. HAM adalah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa setiap manusia mempunyai hak yang melekat dan pada dirinya. Dan hak ini berlaku kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun. Dalam suatu negara, hak asasi manusia atau HAM ini dilindungi, adalah sebuah kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia seluruh rakyatnya atau setiap rakyatnya. Yang kedua adalah macam-macam HAM. Macam-macam HAM ada hak asasi pribadi, yaitu kebebasan untuk bergerak, berpergian, dan segala macamnya. Yang kedua, hak asasi politik, yaitu hak yang untuk memilih atau dipilih. Yang ketiga adalah hak asasi hukum atau hak yang mendapatkan perlakuan sama. Yang keempat adalah hak asasi ekonomi atau kebebasan untuk melakukan jual beli. Yang kelima adalah hak asasi peradilan atau persamaan atas perlakuan, penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan penyelidikan di muka hukum. Yang keenam adalah hak asasi sosial budaya atau yang berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat. Contohnya adalah hak asasi sosial budaya yang menentukan, memilih, dan mendapatkan pendidikan. Yang ketiga adalah pelanggaran-pelanggaran HAM. Yang pertama, pelanggaran-pelanggaran HAM itu dibagi dua. Yang pertama ada pelanggaran HAM berat dan yang kedua adalah pelanggaran HAM ringan. Pelanggaran HAM berat itu dibagi dua lagi, yaitu pelanggaran HAM, kejahatan genosida, dan kejahatan kemanusiaan. Genosida adalah kejahatan terhadap suatu bangsa atau suatu suku. Nah, yang kedua, kejahatan kemanusiaan. Contohnya seperti pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pembulian, dan lain-lain. Penyiksaan, pemerkosaan, dan lain, tidak termasuk pembulian, maaf. Yang kedua adalah HAM ringan. HAM ringan adalah suatu hak asasi manusia yang dilanggar karena ada suatu hal, yaitu pembulian, penganiayaan, pencemaran nama baik, aksi kekerasan dengan pemukulan, dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah latar belakang terjadinya HAM. Latar belakang terjadinya HAM adalah kurangnya fungsi lembaga, yaitu kurangnya fungsi polisi, jaksa, pengadilan. Yang kedua, pemahaman HAM yang kurang merata. Yang ketiga, adanya pandangan HAM yang bersifat individualistik yang akan mengancam kepentingan umum. Selanjutnya adalah saya di sini akan membahas suatu kasus, yaitu kasus tentang dukun Ahmad Suradji di tahun 1986. Nah, Suradji merupakan pembunuh yang paling kejam pada zamannya, yaitu di tahun 1986 ini. Nah, kenapa alasan dia membunuh para wanita atau para perempuan pada zaman itu? Karena ia mendapat mimpi didatangi ayahnya yang hendak mewariskan ilmu sakti tersebut. Nah, dengan ilmu sakti tersebut, dia harus menumbangkan 72 nyawa wanita dan meminum airnya sebelum ia membunuh wanita-wanita tersebut. Tetapi Suradji hanya mengambil nyawa atau baru mengambil nyawa 42 wanita karena aksi kejam itu tercium di desa tempat Suradji tinggal ini, di desa Semayang, karena salah satu warga menemukan mayat wanita tanpa busana di kebun tebu dan korban tersebut bernama Sri Kamaladewi yang berumur 21 tahun. Awalnya yang dicurigai adalah suaminya korban ini, suaminya Sri. Tetapi setelah polisi memeriksa dan mengecek semuanya, ternyata tidak ada kecurigaan terhadap suaminya. Nah, lalu seorang warga desa bersaksi sebelum meninggal dirinya sempat mengantar Sri ke tempat dukun yang bernama Ahmad Suradji ini. Dan di hari itu pun Sri menghilang. Polisi pun mencurigai Suradji dukun tersebut dan dilepaskan karena kurang bukti. Tapi setelah menyelidiki lebih lanjut lagi, ternyata polisi pun menggerebek dan
menggeledah rumah Suraji dan menemukan pakaian dan perhiasan milik wanita-wanita yang dibunuhnya. Suraji pun mengakui perbuatannya, lalu dia dipenjara. Lalu ia mengakui bahwa perbuatannya ini bersama istrinya yaitu Tumini, dan Tumini dihukum penjara seumur hidup. Lalu Suraji ini dieksekusi mati di tanggal 10 Juli 2008. Di sini HAM yang dilanggar adalah pelanggarannya yaitu kasus pelanggaran HAM berat, karena tadi seperti yang saya jelaskan di slide sebelumnya, kejahatan kemanusiaan yaitu pembunuhan, yaitu Suraji di sini melakukan pembunuhan terhadap korban, dan korbannya korbannya itu menganut hak asasi pribadi karena Suraji telah merenggut nyawanya, merenggut kebahagiaan dia, dan merebut kehidupan dia. Nah, di sini upaya menyelesaikannya adalah akhirnya Suraji divonis mati pada tanggal 10 itu. Sebelumnya, kuasa hukum Suraji ini mengajukan kasasi atau mengajukan permintaan untuk menolak atau mengundurkan, atau bukan mengundur, untuk membatalkan janji untuk pembunuhan Suraji, tetapi ditolak 2 kali oleh pemerintah atau lembaga hukum tersebut. Dan pada tanggal 10 Juli akhirnya Suraji pun meninggal, dan dia dikuburkan di kuburan bersama sebelah makam putrinya. Tetapi sebelum selesai itu, Suraji tidak diterima kubur di sekitar tempat tinggalnya karena warganya tidak terima. Nah, terakhir adalah upaya pencegahan pelanggaran HAM. Yang pertama, pendidikan karakter. Yang kedua, mempelajari HAM. Yang ketiga, menegakkan HAM dengan berbuat baik. Yang keempat, meningkatkan persatuan dan kesatuan. Yang kelima, melakukan pengawasan upaya penegakan HAM. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.